sahabat ASN, saya Lupi Agustina Dewi, salah satu peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung 2021. Di podcast kali ini, saya ingin mengajak kamu untuk berdiskusi tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Saya ingin memulai diskusi ini dengan pertanyaan, sudahkah kita mencintai negara ini? Seberapa dalam kita mengenal tanah kelahiran kita? Saya rasa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi alasan penting mengapa kita mesti setidaknya memahami konsep dan konteks wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Wawasan kebangsaan memiliki makna cara pandang suatu bangsa mengenai diri, ideologi, serta cita-citanya yang berorientasi pada kekokohan persatuan dan ketahanan bangsa. Agar mampu memiliki sudut pandang yang menyeluruh tentang bangsa kita, maka kita mesti mengenalnya dengan baik. Untuk itu, pada materi wawasan kebangsaan, kita akan mengingat kembali hal-hal mendasar tentang negara ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Poin pertama yang akan dibahas yaitu Pancasila. Secara sistematis, Pancasila disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan landasan negara. Artinya, Pancasila menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan dalam berbagai bidang. Pancasila juga dijadikan ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 merupakan dasar hukum tertulis pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang ini dirancang sejak 29 Mei sampai 14 Juli 1945 oleh BPUPKI. Kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang 1945 ini sempat ditangguhkan seiring disahkannya Konferensi Meja Bundar yang menyepakati Republik Indonesia Serikat dengan konstitusinya sendiri. Kemudian, Undang-Undang 45 ini kembali diberlakukan pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya setelah RIS dibubarkan seiring diberlakukannya dekret Presiden Soekarno. Sampai saat ini, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Setelah 4 kali amandemen tersebut, Undang-Undang Dasar 45 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan perubahan. Sebagai salah satu konstitusi tertulis, di dalam undang-undang dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan demokratis konstitualisme. Dalam konstitualisme ini, undang-undang berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi hak-hak rakyat. Pembahasan selanjutnya dalam materi wawasan kebangsaan yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan negara Republik Indonesia. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada era kerajaan Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah manifestasi dari keanekaragaman kepercayaan dan agama yang ada di kerajaan Majapahit. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika diadopsi oleh sistem pemerintahan Indonesia
pada masa kemerdekaan dan selanjutnya dijadikan sebagai sebuah semboyan. Setelah dijadikan semboyan NKRI, makna Bhinneka Tunggal Ika diperluas menjadi penerimaan bukan hanya terhadap agama tetapi juga terhadap suku, bahasa, dan adat istiadat yang ada di Nusantara. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan hukum tata negara, NKRI lahir pada 17 Agustus 1945. Namun, saat itu NKRI belum berdiri sebagai negara yang sempurna karena belum memiliki unsur konstitutif. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, BPUPKI melengkapi syarat konstitutif tersebut dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, menetapkan undang-undang dasar, dasar negara, dan tujuan negara. Tujuan negara sendiri telah dirumuskan pada sidang BPUPKI yang terjadi tanggal 10-16 Juli 1945. Dan keputusan tersebut disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Tujuan negara tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut juga merupakan fungsi negara Republik Indonesia. Poin terakhir dalam pembahasan wawasan kebangsaan ini yakni bendera NKRI, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera negara Republik Indonesia dikenal juga dengan nama Sang Merah Putih. Bendera pertama NKRI ini dijahit oleh Sayuti Melik sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan Sang Merah Putih pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera Sang Merah Putih memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari ukuran panjangnya. Bendera ini disimpan dengan baik di Museum Nasional Indonesia. Lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang negara ini dirumuskan oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Di tengah burung Garuda memiliki perisai yang berisi lambang dari setiap sila dalam Pancasila. Kemudian, jumlah bulu-bulu pada burung Garuda ini berbeda-beda di setiap tempatnya. Jumlah bulu pada sayap masing-masing berjumlah 17 buah, di ekor ada 8 buah, dan di pangkal ekor terdapat 9 buah bulu, dan di leher terdapat 45 bulu. Angka-angka tersebut mencerminkan tanggal dan tahun proklamasi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang bersumber dari isi Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai jati diri bangsa dan juga merupakan sebuah kebanggaan nasional yang sekaligus juga merupakan sarana komunikasi dan pemersatu berbagai suku dan daerah di Indonesia. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, juga digunakan untuk menulis dokumen kenegaraan. Bahasa Indonesia juga digunakan di media massa dan lain sebagainya. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu ini digubah oleh Wage Rudolf Supratman dan pertama kali dinyanyikan pada acara Sumpah Pemuda kedua di Batavia. Teksnya pertama kali dipublikasikan oleh Surat Kabar Sinpo pada edisi bulan November 1928. Lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara yang mendukung ide Satu Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah sebuah tekad, sikap,
dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Masihkah kalian ingat dengan peristiwa agresi militer Belanda kedua? Peristiwa itu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerang Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. Hal itu menyebabkan Yogyakarta yang ketika itu merupakan ibu kota negara jatuh ke tangan Belanda. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pun ditangkap. Pemerintah memutuskan untuk membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau dikenal dengan PDRI yang dipimpin oleh Mr. Sarifuddin Prawira Negara. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Desember tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Bela Negara oleh Presiden SBY pada tahun 2006. Alasannya karena pada tanggal tersebut PDRI dibentuk untuk membela kedaulatan bangsa. Di dalam pelaksanaan bela negara, ada beberapa ancaman yang bisa terjadi. Ancaman itu bisa berasal dari terjadinya konflik kepentingan, baik individu maupun kolektif. Ancaman sendiri merupakan sebuah kondisi, tindakan, potensi baik yang alamiah maupun rekayasa, baik fisik maupun non-fisik, baik dari dalam maupun luar negeri yang nyata membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Salah satu cara untuk mengatasi ancaman tersebut dibutuhkan sinergitas antar kementerian dengan lembaga negara menggunakan pola kerja lintas sektoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3 terdapat 5 dasar bela negara. 1. Cinta tanah air yang bisa diwujudkan dengan menjaga tanah air, bangga sebagai warga negara Indonesia, dan menjaga nama baik bangsa. Nilai yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, bisa diwujudkan dengan aktif dalam berorganisasi kemasyarakatan dan profesi, ikut serta dalam pemilu, dan berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan negara. Poin ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini bisa diwujudkan dengan mengamalkan nilai Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Poin keempat, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap yang dapat ditunjukkan yaitu siap membela bangsa dari berbagai ancaman, gemar membantu sesama warga negara, aktif dalam pembangunan masyarakat. Dan poin terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Hal ini bisa diwujudkan dengan gemar berolahraga, memelihara jiwa dan raga, serta memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Berikut ini beberapa contoh implementasi dalam aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Poin pertama tentang cinta tanah air. Sebagai ASN, kita bisa mengabdi kepada negara dan menjadi teladan di masyarakat. Dalam poin sadar berbangsa dan bernegara, kita bisa menjalankan tugas secara profesional dan bersikap netral dalam setiap kontestasi politik daerah maupun nasional. Poin ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif serta mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Poin keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara bisa diwujudkan dengan memberikan layanan kepada publik dengan jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Dan poin terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara bisa kita wujudkan dengan memiliki kemampuan dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintah serta senantiasa menjaga kesehatan fisik dan psikis. Itu dia materi wawasan kebangsaan dan bela negara di LUPI Podcast kali ini. Makasih udah dengerin dan udah mau belajar bareng. Sampai jumpa.